A few moments later. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Every time, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, you go out where that bitches on the line, and you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Peribahasa Cina mengatakan, sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan, demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuatmu semakin kuat dan berpengalaman. Setiap kegagalan dan masalah yang telah dialami merupakan guru yang paling baik dalam menuju kehidupan yang lebih baik. Terima semua masalah yang muncul dalam kehidupan, jangan mengeluh dan selalu lihat dari sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Semakin banyak masalah dan tantangan yang dihadapi, semakin banyak pengetahuan dan kemampuan yang akan didapat untuk pengembangan diri menuju kesuksesan. Sebelum kita memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk mendengarkan presentasi kami. Saya berharap presentasi ini akan memberikan wawasan baru dan informasi yang berguna untuk kita semua. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa poin penting terkait topik yang telah kami pilih. Kami juga akan menyajikan data dan informasi terkini yang relevan dengan topik ini. Sebelum melanjutkan materi yang kami akan bahas, saya akan memperkenalkan diri saya bersama rekan-rekan saya. Kami dari kelompok 3 Program Studi Akuntansi Universitas Pamulang. Perkenalkan, nama saya Niranda Zalkia Balkis sebagai moderator dan pemateri 1, dan ada pula rekan saya bernama Natasha Jahida Putri sebagai pemateri 2, Dinda Hoirinisa sebagai pemateri 3, Ibnu Akil sebagai pemateri 4, serta Nur Alifa Nesya Putri sebagai pemateri 5. Pada kesempatan hari ini, kami akan menyampaikan beberapa materi mengenai manajemen perusahaan yang berhasil dan manajemen perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok pada mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Yudi Yudawirawan SEMM. Manajemen bisnis merupakan serangkaian proses dalam kegiatan usaha yang meliputi perencanaan, pengerjaan, hingga pengawasan, dan bertujuan untuk memaksimalkan hasil atau target yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Untuk contoh manajemen perusahaan yang berhasil, kami ambil contoh perusahaan Seiko Epson Corporation yang biasa disebut dengan PT Epson. Dan untuk contoh manajemen perusahaan yang gagal, kami ambil contoh perusahaan PT Bakery Telepon Tbk yang terkenal dengan memproduksi telepon genggam bermerek Asia. Baik, sekian dari pembahasan dari pemateri 1. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemateri 2. Natasha Jahida Putri, dipersilahkan. Seiko Epson Corporation. Epson adalah sebuah perusahaan multinasional asal Jepang yang merupakan salah satu produsen alat pencetak serta peralatan terkait pencitraan dan informasi terbesar di dunia.
Perusahaan ini didirikan pada bulan Mei 1942 oleh Hiyaso Yamazaki, seorang pemilik toko jam lokal dan mantan pegawai dari Kahatori di Suwa, Nagano, Jepang. Daiwa Kogyo didukung oleh investasi dari keluarga Hattori, pendiri Seiko Group, dan mulai memproduksi komponen jam tangan untuk Daini Seikosa, kini Seiko Instruments. Bisnis jam tangan adalah akar dari teknologi presisi tinggi dan mikromekatronik dari perusahaan ini dan masih merupakan salah satu bisnis besar bagi Seiko Epson saat ini. Visi dan misi Seiko Epson Corporation. Visi Epson adalah untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kemajuan serta kesempurnaan dan kebahagiaan masyarakat dunia melalui penawaran produk yang bermanfaat dan pelayanan yang menjawab melalui penawaran kebutuhan masyarakat, sekaligus menawarkan pemecahan terhadap kedua kenyataan tersebut serta masalah-masalah potensial. Misi Epson adalah menjadi perusahaan atau produsen printer yang terbesar dan terkuat di dunia, selalu fleksibel dan menghadapi perubahan produksi, meningkatkan daya saing dalam sumber daya manusia, biaya, kualitas, dan pengiriman. Sistem pengendalian manajemen PT Epson. Yang pertama, pengendalian departemen administrasi. Kedua, pengendalian manajemen kinerja karyawan. Ketiga, pengendalian departemen technical support atau customer service. Perjalanan produk Epson dari tahun ke tahun. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa Epson selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi yang semakin maju dan berkembang seiring dengan perkembangannya zaman. Pada September 1968, Epson melakukan langkah awalnya dengan mengeluarkan pencetak mini pertama di dunia yang diberi nama Ep101. Ep sendiri adalah singkatan dari electronic printer. Kemudian, pada Juni 1975, nama Epson sendiri baru dikeluarkan sebagai pencetak generasi baru. Epson sendiri memiliki arti anak dari Ep. Kemudian, pada Juni 1978, Epson mengeluarkan TX80, yaitu sebuah pencetak matriks titik 80 kolom. Kemudian pada Oktober 1980, Epson mengeluarkan perbaikan dari TX80 yang diberi nama MX80. Tahun 1983 dan tahun 1996, Epson memasuki ranah komputer pribadi atau komputer digital. Epson berekspansi ke pasar komputer pribadi dengan QX10. Kemudian, pada tahun 1986, perusahaan ini telah bergeser ke pasar komputer pribadi kompatibel dengan jajaran produk equity. Tahun 2004, Epson memasuki ranah kamera digital dengan memperkenalkan kamera Rangefinder Digital RD1 yang mendukung lensa bantalan Leica M dan bantalan skrup Leica M39 dengan cincin adaptor. September 2012 dan September 2015, Epson memperkenalkan pencetak Epson Expression Premium XP800 Small in One yang dapat mencetak secara nightable. Pada September 2015, Epson memperkenalkan pencetak Epson ET4550 yang tidak menggunakan cartridge sehingga memungkinkan penggunanya untuk meletakkan tinta ke bak tinta terpisah dari botol tinta. Selain produk-produk yang saya sebutkan sebelumnya, Epson juga mengeluarkan proyektor visual. Proyektor visual tersebutlah yang mengantarkan Epson untuk menjadi pemegang penjualan proyektor visual nomor 1 di dunia selama 20 tahun terakhir. Berikut saya tampilkan data market share penjualan proyektor visual Epson dari tahun 2001 hingga tahun 2020. Pada tabel berikut juga dapat dilihat bahwa penjualan proyektor visual Epson mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini membuktikan bahwa Epson bisa menjaga kualitas produknya sehingga tetap menjaga kepercayaan pelanggan untuk tetap menggunakan produk Epson. Selanjutnya, berikut saya tampilkan beberapa contoh produk-produk Epson yang sudah beredar pada pasar internasional maupun nasional. Contohnya, ada Epson TM-T82 printer, kemudian ada Epson LX310, kemudian ada Epson EcoTank L3250 all-in-one printer,
dan juga ada Epson TM-U220D printer. Melihat keberhasilan yang dapat Epson pertahankan hingga saat ini, tentunya banyak sekali faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut. Di sini, saya akan menyebutkan 4 faktor-faktor penunjang keberhasilan Epson. Yang pertama adalah kualitas. Produk yang dihasilkan memudahkan dan mengoptimalkan kebutuhan masyarakat, di mana Epson selalu mempertahankan kualitasnya sehingga dapat mengoptimalkan pelayanannya kepada masyarakat yang menggunakannya. Kedua, ada inovasi. Melakukan riset dan pengembangan untuk menghadirkan produk berteknologi tinggi sesuai kebutuhan masyarakat. Ketiga, ada tim manajemen yang kompeten. Epson memiliki tim research and development yang kompeten, yang terus melakukan pengembangan, dan tentunya tim lain yang juga berkontribusi dalam produksi, pemasaran, dan lain-lain. 4. Fokus pada pelayanan pelanggan. Epson terus mendengarkan umpan balik dari pelanggan, menyediakan solusi yang efektif, dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, yaitu PT Bakri Telkom Tbk. PT Bakri Telkom Tbk adalah sebuah perusahaan publik di Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi. Perusahaan ini mulai terjun ke industri telekomunikasi pada tahun 1989 dengan mendirikan PT Bakri Electronic Company. Perusahaan ini kemudian menjadi rekan PT Telekomunikasi Indonesia dalam membangun jaringan PSTN di sejumlah kota besar di Indonesia. Kerjasama keduanya kemudian membuahkan kesepakatan di bulan Maret 1993 berupa pendirian perusahaan patungan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Perusahaan tersebut diberi nama PT Radio Telepon Indonesia atau yang disingkat Ratelindo yang didirikan pada 13 Agustus 1993 dengan modal awal 200 miliar dan kepemilikan saham dikuasai BITS 50% dan Telkom 45%. Visi dan misi PT Bakri Telkom. Visi PT Bakri Telkom Tbk adalah mimpi kita, adalah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang Indonesia dengan menyediakan konektivitas informasi mereka. Kami sangat percaya bahwa meningkatkan akses masyarakat ke dunia luar akan memberdayakan mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dan untuk misi PT Bakri Telkom Tbk adalah kami akan mengikuti strategi pertumbuhan berdasarkan cara unik kami membuat suatu inovasi, melayani pelanggan persis apa yang mereka inginkan, serta harga yang terjangkau, serta konektivitas yang lebih tinggi. Sistem pengendalian manajemen PT Bakri Telkom Tbk meliputi yang pertama, resiko-resiko, yang kedua, sistem pengendalian internal, yang ketiga, kontrol internasional, dan keempat, aspek yuridis, dan kelima, pelaku bisnis. Berikut perjalanan perusahaan PT Bakri Telkom Tbk. HP Asia sendiri sempat populer di dekade tahun 2000-an hingga awal tahun 2010-an. Namun, penetrasi tinggi jaringan 4G membuat teknologi Kode Division Multiple Access yang digunakan Asia menjadi kurang menarik. Terlihat pada data pendapatan di atas. Dapat dilihat bahwa penjualan HP Asia mencapai puncak tertingginya pada tahun 2010. Kemudian menurun secara bertahap sejak tahun 2012 dan menurun secara signifikan pada tahun 2015. Selain itu, rasio kesehatan perusahaan semakin memburuk. Analisis Z-Score juga menunjukkan gejala yang kurang baik. Pendapatan bersih hanya 21,3 miliar, naik dari 10,59 miliar, meski meningkat
tidak terdapat pergerakan fundamental utama atas bisnis perusahaan, melainkan hanya segmen tertentu yang mengalami kenaikan pendapatan dan segmen lain turun. Bitel mencatat kerugian bersih sebesar 29,70 miliar dari semula rugi 72,72 miliar pada paruh pertama tahun lalu. Penurunan kinerja ini salah satunya disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari permasalahan hutang hingga turunnya penjualan EP Asia yang kini tinggal nama. Itulah perjalanan perusahaan PT Bakri Telkom Tbk. Selanjutnya akan saya tunjukkan kinerja keuangan PT Bakri Telkom Tbk yang akan disampaikan oleh pemateri. Yang pertama, Nur Alifah Nisha Putri. Perkenalkan, nama saya Nur Alifah Nisha Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kinerja keuangan produk Asia, contoh produk, dan faktor penyebab kegagalan PT Bakri. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Kinerja keuangan penjualan Asia. Kita bisa lihat pada diagram bahwa pendapatan tertinggi Asia berada pada tahun 2010, lalu kemudian turun perlahan hingga angkanya sudah tidak signifikan lagi sejak tahun 2015. Tahun tersebut adalah awal mula layanan operator Asia dihentikan secara bertahap, hingga kemudian layannya dihentikan secara total. Berikut adalah contoh beberapa produk Asia. Pada tahun 2008, PT Bakri meluncurkan dua handphone yaitu Asia Hidayah dan Asia Merdeka. Di tahun 2009, meluncurkan Asia Slang. Disusul 2010 ada Asia Starlight dan 2011 ada Asia QWERTY Game. Faktor penyebab kegagalan PT Bakri. Penjualan menurun. Penjualan menurun ini menyebabkan saham dan berbagai kerjasama PT Bakri ikut terpengaruh, sehingga membuat PT Bakri banyak mengalami kerugian. Tidak memenuhi kebutuhan pelanggan. Asia tidak bisa memenuhi kebutuhan dan mengatasi permasalahan masyarakat yang semakin kompleks di tengah gempuran kemajuan teknologi. Unupdate teknologi. Kurangnya update tentang perkembangan teknologi, terutama saat-saat gadget memasuki era touchscreen dan 4G, sehingga Asia dianggap tertinggal dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Unsur penting dalam mengimplementasikan manajemen bisnis sebagai berikut. Pertama, jelas. Perusahaan harus mendeskripsikan bisnis yang dijalankan dengan jelas. Kedua, analisis. Melakukan analisis pasar tentang apa yang berkembang dan diminati. Ketiga, strategi. Memiliki strategi pemasaran yang dapat menjangkau semua kalangan. Keempat, laporan keuangan. Laporan keuangan harus baik dan jelas sehingga dapat menjadi acuan perusahaan dalam menentukan perkiraan tindakan. Dan kelima, stabilitas kualitas. Menjaga dan meningkatkan kualitas produk dengan tetap mempertimbangkan efisiensi nilai guna produk. Dampak positif dan negatif dari kegagalan. Dampak negatif dari suatu kegagalan sebagai berikut. Yang pertama, kehilangan keunggulan bersaing. Yang kedua, kerugian finansial. Dan yang ketiga, kehilangan pelanggan. Dan dampak positif suatu kegagalan yaitu bisa menciptakan ide dan inovasi lainnya. Yang kedua, mengembangkan ketahanan mental. Yang ketiga, dapat mempelajari banyak hal untuk perbaikan diri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.